punya duit. Tapi kalau kau rakyat biasa, makan ikan asin, nabung sekian ini, kau harus ngantri Arafah. Nggak percaya kau? Buktikan kalau kau nggak percaya. Untuk apa? Antri untuk apa? Antri karena jemaah kuota naik haji itu dibatasi tiap negara. Dibatasi tiap negara. Negara ini jatahnya sekian per tahun. Jadi harus di ini. Kalau kau punya duit, baru kau bisa lihat VVIP. Lalu niat fitnah. Kok fitnah? Saya tidak fitnah. Gimana sih kamu? Kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa lewat jalur VVIP. Kok kamu bilang fitnah? Fitnah nih, gue jelasin ya. Kenapa, di mana fitnahnya? Gue jelasin nggak? Mau nggak gue jelasin? Silakan. Jangan dipotong. Orang-orang Islam ini pertama ya, si ibu-ibu tadi lu bilang lu jadiin dalil kan, itu pertama. Untuk jadiin dalil untuk orang-orang Islam itu pertama ya. Kedua, orang-orang Islam pergi ke Mekah itu untuk ibadah haji, bukan untuk batu, bukan untuk ibadah haji. Apa ritual haji? Betul, salah satu riwayatnya itu kan menciumi batu. Gue potong, lu nggak mau. Tunggu sebentar. Ritual haji itu apa? Ritual haji itu pertama tawaf ya, kedua sa'i ya, sa'i itu 7 kali. Ketiga lempar jumroh. Keempat, tetap pakai ihram, pakai ihram, tetap nggak telanjang kayak zaman dulu pagan, nggak pakai ihram. Untuk apa? Untuk apa di Arafah, padang Arafah, ya kan? Untuk apa? Untuk jumroh, lempar jumroh. Itu tidak termasuk batu nggak termasuk. Nanti kalau ada kesempatan, kalau ada kesempatan waktu kosong ada batu, nah kita sempat nih kita cium. Kenapa kita cium? Karena Rasulullah pun menciumnya. Kita mengikuti Rasulullah, bukan demi batu, bukan. Karena kita cinta sama Rasulullah. Saking cintanya sama Rasulullah mencium batu, kita ikutin juga mencium batu. Begitu Sudah. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Saya mau jujur, saya tanya nih. Betul tidak bahwasanya dalam salah satu ritual itu kalian berlomba-lomba, berdesak-desakan, injak-injakan, bahkan banyak yang mati meninggal di dalam ritual haji itu? Salah satunya adalah dalam ritual untuk menciumi sebongkah batu ini. Betul atau tidak? Lu nggak dengerin sih tadi gua ngomong. Kau bohong. Klik di Google tragedi haji, biar kau tahu ya. Tragedi haji itu sudah terjadi berulang-ulang. Korban jiwa banyak. Ketik saja tragedi haji dari tahun ke tahun. Betul. Emang betul banyak yang meninggal. Ya Dan saya pun sudah. rela, bukan karena batu, karena jumroh pertama ya, karena tawaf ya, bukan karena batu. Kalau batu nih, kalau ada kesempatan. Saya bilang juga salah satunya. Nih, dengarkan ya, saya bacakan nih. Ini terdapat sejumlah insiden saat haji, kegiatan peziarah muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji setidaknya sekali seumur hidup. Nih, saya bacakan nih ritual-ritual haji nih ya. Nih, perhatikan. Kegagalan dan kontrol kerumunan. Ya, nih perhatikan. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan dalam sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Aisim yang terbentang dari Mekah. Sebentar saya bacakan biar kau tahu. Saya bacakan. Yang terbentang dari Mekah menuju Madinah, daratan Arafat, berujung pada kematian 1426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Apa itu lempar jumroh? Lempar-lempar batu. Ya, batu dilempar-lemparin. Sampai seorang ulama yang bernama Buya Sakur mengatakan, ini apa nggak seperti mainan anak-anak? Dengarkan dulu. Buya Sakur dari seorang ulama tersohor asal Jawa Barat mengatakan, apa kita ini tidak seperti main anak-anak sih? Main lempar-lemparan batu. Itu Buya Sakur yang ngomong. Dengarkan, biar saya bacakan lagi. Nih, 9 April. Saya bacakan dulu. 9 April. Saya pakai data. Dengarkan, saya pakai data.
9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di Jembatan Jamarat. 5 Maret 2001, 35 peziarah terinjak-injak sampai mati dalam sebuah desak-desakan ritual lempar jumroh. 11 Februari 2003, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. Saya nggak henti-hentinya nih kalau bahas ini. Ini banyak ini ritual nih, dengarkan lagi nih. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh terakhir haji di Mina menewaskan 246 peziarah, melukai 289 lainnya. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah jam 13 waktu lokal, saat sebuah bis para pendatang datang bersamaan dalam tempat akses menuju jembatan Timur Jararat nih. 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada saat berdesak-desakan. Ini ritual haji ini, biar kau tahu ya, ini sudah makan banyak korban jiwa. Oke, gue jawab. Pertama, lu sia-sia capek-capek bacain yang barusan. Sia-sia? Ini tidak sia-sia. Saya mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Gue baru ngomong 3 kata, lu langsung serobot aja lu. Dengerin dulu orang ngomong, Dis. Lu serakah, Dis. Diskusi lu serakah. Dengerin orang ngomong. Nih, Dis, lu melebar kemana-mana, ya. Pertama, lu melebar kemana-mana, ya. Kan tadi intinya tadi batu hitam tadi lu bilang Hajar Aswad. Oke, tapi nggak apa-apa, gue jawab. Kamu kan lari-lari ke ritual haji. Saya fokus ke batu hitam. Sebentar, Dis, nih dengerin. Ketika ada terjadi begitu tragedi gitu, ya, yang salah Islam apa penyelenggara yang salah? Baik. Penyelenggara. Baik. Kamu percaya? Oke. Kamu Dis. Ya Allah, si Adis. Ketika penyelenggaranya lalai, ya otomatis begitu. Kenapa? Karena orang Islam itu banyak, Dis, jutaan di situ, Dis, jutaan. Ketika penyelenggaranya bertanggung jawab, nggak bakal terjadi begitu. Jadi jangan Islam yang disalahin. Lu manas-manasin orang Islam panas-panasin. Pantas aja banyak yang benci sama lu, karena merasa apa? Merasa ngobrol sama iblis, beneran. Gua anggap lu iblis, musuh gua lu. Beneran, tapi gua nggak bakal bacok lu, enggak, gua nggak bakal bacok gitu. Gua pakai argumen, Dis. Begitu, Dis. Lu jangan mentang-mentang komal lu orang naik baru ngomong sedikit tendang langsung, lu nggak demen lu tendang langsung. Kurang ajar tuh namanya, songong tuh namanya lu. Nah, si Juma Dis nggak mau sama lu tuh karena level lu kecil, Dis. Level lu pendek, rendah banget level lu, Dis. Juma itu levelnya tinggi, nandar tinggi. Ada satu orang yang kesian sama lu, Dis. Yusuf PI suka diskusi sama lu kan? Kenapa? Karena kesian sama lu. Kesian, Dis. Lu nya udah muja-muja si Yusuf PI. Aduh Yusuf, lu saudara gue, lu sahabat gue, dia bilang. Ya kan? Karena kesian sama lu, Dis. Tapi kalau Juma enak sama lu, Dis. Nggak bakal mau dia berdebat sama lu. Levelnya beda level. Si Juma dapat level tinggi, intelek dia. Uniriva, kalau lu kan levelnya level gembel, lu gelandangan kan, Dis. Lu nggak punya duit, Dis nih. Lu pasang lagi tuh rekening lu di layar lu tuh. Wah, kesian. Woi, siapa mau support, mengemis, malu, Dis. Wallah malu kalau gue sih, Dis. Kalau gue kenapa mesti malu? Iya, karena lu nggak tahu malu, soalnya, Dis. Lu mukanya muka tembok kan, lu nggak tahu malu, dan lu di sono. Lu kalau mau kerja datang ke Indonesia. Lu berbuat baik, sopan ngomongnya, jangan mentang-mentang lu punya komal seenak-enak lu. Ayo silakan. Sudah puas. Ya, saya kasih kamu kesempatan kan? Nggak ngomong kan? Ya, sudah. Sudah belum? Kepanasan lagi. Dengarkan. Ya. Sampai hari ini jagoan Musi Juma nggak berani diskusi dengan saya. Makasih Bina Raja, makasih Bang. Ya. Sampai hari ini nggak berani jagoan Musi Juma lawan saya. Sampai hari ini sembunyi dia di keteknya dayang-dayangnya. Saya datangin nggak berani. Nah, sekarang kamu bilang bahwasanya siapa yang salah? Siapa yang ini? Apakah Allah ataukah jamaah hajinya sendiri? Dengarkan. Di dalam Bible, makanya saya sangat nggak setuju sekali nih kalau kau memang mengatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan yang dalam Bible. Kalau rumah Tuhanmu memang benar, bukan rumah Tuhan di dalam Bible. Bagaimana Tuhan di dalam Bible memerintahkan? Di manakah rumahnya didirikan?
Dia memerintahkan supaya rumahnya didirikan di Bukit Moria. Perhatikan, di Bukit Moria rumahnya didirikan. Walaupun ia sendiri berfirman, langit adalah singgasanaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagiku? Tetapi supaya namaku disebut di sana, diizinkan oleh Tuhan dibangunkan bait untuknya. Di mana? Di Bukit Moria. Biar apa? Biar rumahnya itu nggak kebanjiran kayak rumah Tuhanmu. Lihat nih. Rumah siapa ini yang dilahir ini? Itu Saya tanya sama kamu. kalau masalah Kristen, Dengar kalau dulu. Ini rumah siapa yang dilahir ini? Rumah siapa yang dilahir ini? Dengar, rumah siapa yang dilahir ini, Arafah? Jujur, rumah siapa? Ka'bah. Ka'bah. Banjir nggak di situ? Banjir nggak? Banjir emang ada sejarahnya banjir. Banjir. Sekarang saya tanya sama kamu, seorang tukang bangunan yang nggak lulus SD tidak akan mendirikan rumah di mana air akan berkubang di situ. Setuju nggak kamu? Itu Ka'bah dibangun kapan? Dengar, kau jangan kejar-kejar, dengarkan. Makasih Kak Vito. Dengarkan. Arafah, dengarkan. Kau tadi udah bicara, kau lempar kemana-mana, main kemana-mana, saya diam, saya tahan, saya diam, saya nggak ngomong. Sekarang coba kamu gantian. Seorang tukang bangunan yang paling dungu sekalipun, yang nggak lulus SD, ketika dia bangun rumah, dia tahu apakah rumah itu nanti jadi kubangan air, rumah kodok di situ atau enggak. Itu seorang tukang bangunan yang paling dungu. Makanya setiap orang bangun rumah selalu dia minta, kalau ini kurang tinggi, uruk, kasih timbunan tanah. Supaya apa? Supaya nggak jadi kubangan air. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang nyuruh rumah Tuhanmu bangun rumah di sini? Siapa? Gue kalau jawab Jawab dulu. Siapa yang nyuruh bangun rumah Tuhanmu di sini? Nah, jawabnya karena lu nya bacot. Mau lari. Dengarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 bahwasanya rumah itu akan menjadi tempat yang aman. Ya, surat Al-Baqarah 125. Rumah Allah menjadi tempat yang aman, tapi dari tahun ke tahun, kemarin yang terbaru, kalau nggak salah 2000 berapa itu, sebuah kren jatuh menimpa jemaah haji yang lagi di Mekah sana, meninggal banyak orang di sana. Ya, belum lagi yang terbaru kemarin, ya ada lagi angin sampai bertiup kemana-mana. Pokoknya tempat ini, rumah Allah ini, di musim-musim tertentu seperti hujan ini banyak sekali, dari mulai angin topan lah, banjir lah, keren jatuh lah, injek-injekan lah, sampai meninggal banyak sekali nggak kehitung. Bahkan banjir, bahkan kalau kalian klik di Google, banjir Ka'bah ini sudah terjadi bahkan sebelum Muhammad lahir sampai hari ini. Bahkan teknisi-teknisi di Jepang lah yang dipanggil untuk supaya mengatasi banjir-banjir di Jepang di Ka'bah ini. Sekarang sudah dibangun gorong-gorong dan lain sebagainya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu Arafah, saya tanya sama kamu, dengarkan, ya. Apakah benar bahwasanya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini? Betul atau tidak? Begini. Jawab dulu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Oke, sebelum gue jawab, gue nanya dulu sebentar nih, masalah Ka'bah ya, masalah Ka'bah. Kamu tahu nggak itu Ka'bah dibangunnya kapan? Aduh, kau lari kemana-mana. Intinya Tuhanmu menyuruh rumahnya dibangun di sini. Bagaimana mungkin? Dengarkan, bagaimana mungkin rumahnya dibangun di sini, sedangkan di sini tempat langganan banjir? Iya, kok tahu deh tadi. Kok sok tahu? Dengarkan, banjir di Ka'bah itu sudah terjadi berulang-ulang. Itu bukan sekali dua kali. Banjir di Ka'bah itu, Arafah, dari zaman sebelum Muhammad. Bahkan kalau kalian klik di Google, ada orang yang tawaf sambil berenang. Berenang dia tawafnya. Nggak, lu bohong Kok bohong, Kenapa ya? Klik di Google, tawaf sambil berenang. Kau catat itu ada. Lu buktiin jangan. Lu berbohong. Lu buktiin jangan. Gue buktiin ya.
ini kalau buktinya, ada- ini buktinya nih, dengerin nih. tuh, kan? Ini buktinya Lu nih, lihat nih. nggak mau dengerin. Lihat Lu nih. nggak mau dengerin nih. Di Dengerin nih. rumah Firaun yang kalian bilang setan, dia nggak pernah banjir. Sedangkan rumah Tuhanmu berapa kali banjir? Ya, lu ngomong aja Dis, sendiri deh Dis. Kok ngomong sendiri memang fakta kok, gimana kamu itu? Bukan lu orang ngomong lu langsung putus lagi, diputus lagi ngomong, jadi capek gue nya. Dis nih dengerin, itu Ka'bah sudah ada di zaman Nabi Adam Dis. Bukan arsitek, bukan itu yang bukan. Itu di zaman Nabi Adam itu udah dibangun. Sejarahnya pembangunan siapa yang bangun gua nggak tahu ya. Mungkin aja Nabi Adam. Nabi Adam membangun di lembah yang ada airnya. Ketika itu padang tandus. Padang tandus itu nggak ada airnya. Ya gue pernah baca riwayat. Itu ada air, genangan air. Ternyata itu air dibangun di situ karena butuh air kan. Sekali-sekali butuh air. Ternyata itu air hujan yang menggenang di situ, Dis. Ketika hujan emang itu lembah, Dis. Emang lembah, banjir. Ya, yang bikin siapa nggak tahu. Kalau misalkan itu Ka'bah pertama kali ada di zaman Nabi Muhammad, ya pastilah orang-orang yang berkompeten yang bikin, insinyur modern yang bikin. Begitu, Jis. Jangan ditambah lagi, lo jangan ditanya lagi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu di